Awas, ini 7 gejala kanker payudara yang harus Anda tahu. Kanker payudara saat ini adalah salah satu penyebab kematian tertinggi pada wanita. Tapi kabar baiknya bisa dicegah jika bisa kita kenali sejak dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Uli. Di video ini kita akan membahas 7 tanda peringatan kanker payudara yang dianggap sepele atau bahkan tidak disadari. Kenapa? Karena mungkin hanya perubahan bentuk, warna kulit, atau rasa nyeri yang tidak biasa. Padahal semuanya penting untuk dikenali, jangan sampai terlambat kita memberikan penanganan. Video ini bukan hanya untuk wanita, juga untuk pria yang peduli dengan ibunya, dengan pasangannya, dengan anak perempuannya, atau dengan saudara perempuannya, atau dengan teman-teman perempuannya. Jadi, kalau Anda benar-benar peduli, tonton sampai habis, bagikan informasi ini kepada orang yang Anda sayangi. Udah siap? Ayo kita mulai. Nah, apa aja gejala atau tanda-tanda awal kanker payudara yang harus kita ingat? Nomor satu, adanya benjolan di payudara atau di ketiak. Nah, benjolannya seperti apa? Benjolan yang mencurigakan, jadi kadang-kadang di payudara suka ada benjolan, terutama usia muda. Nah, tapi kalau yang mencurigakan itu yang keras, keras dan tidak bisa digerakkan, ya, dan tidak nyeri, keras dan biasanya ketemu di payudara atau di ketiak. Kapan harus ke dokter? Ketika benjolan tidak hilang dalam beberapa minggu. Jangan tunda pemeriksaan, jangan sampai terlambat. Jadi kalau ada benjolan keras, terus tidak bisa digerakkan, tidak nyeri, dan tidak ada hubungannya dengan siklus menstruasi, biasanya Anda langsung cek ke dokter. Dan sebelum itu terjadi, bagaimana kita bisa mendeteksi supaya benjolannya itu bisa ketemu di tahap awal? Lakukan pemeriksaan rutin, ya. Lakukan pemeriksaan payudara paling nggak sebulan sekali dan catat kalau ada perubahan. Oke, yang kedua yaitu perubahan ukuran atau bentuk payudara. Nah, tanda-tanda perubahannya, misalkan salah satu payudara itu tampak lebih besar atau lebih berat tanpa sebab yang jelas. Misalkan kalau kepentok atau misalkan terbentur terus jadi bengkak, itu masih ada sebab yang jelas. Tapi ini nggak ada, nggak pernah terbentur, nggak pernah kepentok gitu ya. Nah, terus yang satu jadi lebih besar atau lebih berat. Nah, bentuknya juga diperhatikan. Kalau tidak simetris yang kanan dan kiri, atau perubahan yang terjadi itu di luar siklus menstruasi, karena banyak perempuan itu ketika menstruasi, ya siklus menstruasi itu payudaranya memang ukurannya bisa berubah, ya maksudnya jadi lebih besar atau jadi lebih tegang gitu ya. Nah, cara memantaunya adalah amati payudara Anda di depan cermin secara teratur dengan tangan di pinggang. Jadi lihat di cermin, terus tangan di pinggang, terus perhatikan ukurannya simetris atau enggak, ya bandingkan ukuran dan bentuknya. Jadi kedua payudaranya, misalkan salah satu bentuknya kok agak enggak seperti biasanya, itu berarti ada sesuatu yang harus diperhatikan. Oke, yang ketiga yaitu pada kulitnya berubah. Jadi kulitnya, permukaannya harusnya mulus, ya, licin. Kalau warnanya satu berbeda, jadi misalkan yang satu lebih merah dari yang lain, atau tapi tidak karena terbentur atau kepentok, ya, dan tidak hilang dalam beberapa hari, kita sudah mulai curiga. Berikutnya adalah teksturnya. Jadi kalau teksturnya tidak mulus seperti kulit jeruk, ya, ada yang masuk ke dalam seperti lesung-lesung, atau istilahnya di kedokteran namanya poudorang. Nah, itu adalah salah satu ciri-ciri jangan-jangan ini kanker payudara gitu. Atau kulitnya menebal. Jadi tidak seperti jeruk tapi lebih tebal dan jadi gatal, atau mungkin jadi seperti kulit yang tebal. Ya, entah kemerahan atau seperti kulit jeruk atau menebal, itu ada perubahan di kulit, itu juga tanda-tanda yang harus kita periksa ke dokter. Nah, berikutnya yang keempat adalah keluar cairan tidak normal dari puting. Jadi kenali jenisnya, kalau Anda keluar cairan, ada bisa misalkan bukan cairan susu, ya, misalkan ya yang merah warnanya atau coklat atau bening, ya. Anda harus kenal nih, oh ini saya biasanya seperti ini, atau yang tidak biasa itu seperti apa. Dan tidak terjadi tanpa rangsangan atau tidak dipencet. Keluar dengan sendirinya, keluar spontan. Itu kita wajib curiga dan bukan karena air susu. Jadi tidak terkait kehamilan, tidak terkait dengan menyusui, karena kadang-kadang ketika awal-awal menyusui itu keluar cairan bening atau cairan agak kekuningan. Itu masih dalam batas wajar. Nah, tapi kalau tidak menyusui, sudah tidak hamil gitu ya, terus keluar cairan dari payudara, kita harus curiga langsung ke dokter untuk pemeriksaan lebih
Lanjut, yang kelima, tanda kelima adalah perubahan pada puting payudara. Puting itu biasanya normalnya keluar, ada beberapa yang memang retraksi atau masuk ke dalam. Tapi kalau tadinya di luar terus jadi masuk ke dalam atau namanya retraksi, itu kita wajib curiga jangan-jangan ada kelainan atau kanker gitu ya. Terus perubahan bentuk, jadi putingnya berubah ya posisinya atau ukurannya. Jadi, bandingkan kanan dan kiri, kalau yang kanan atau yang kiri itu posisinya tidak seperti biasanya, nah itu kita harus curiga. Atau ada luka yang tidak sembuh-sembuh ya, misalkan gatal atau kemerahan atau luka atau mungkin, keluar, bau gitu ya. Nah itu harus dicurigai, yang misalkan udah diobatin, sudah ke dokter, sudah pernah minum antibiotik segala macam, itu tidak membaik, sebaiknya langsung pemeriksaan yang lebih lanjut. Yang nomor 6, nyeri yang berkepanjangan yang tidak hilang-hilang, nyerinya lama, misalkan beberapa minggu, tidak hilang pakai obat pereda nyeri, misalnya paracetamol atau ibuprofen. Berikutnya, lokasinya, jadi pada satu titik ya, jadi nggak menyebar. Jadi kalau misalkan Anda, kebentur, itu kan biasanya nyerinya ya menyebar ya, hampir di satu payudaranya sakit gitu. Tapi kalau hanya di satu titik aja, nah itu kemungkinan itu kita patut curiga, apalagi kalau ada tanda-tanda yang lainnya, misalkan ada massa atau kulitnya menebal, dan rasa sakitnya tidak terkait dengan menstruasi atau siklus haid. Karena beberapa perempuan itu mengalami, perubahan di payudara selain ukuran juga nyeri atau tegang gitu saat, terkait dengan siklus menstruasinya. Nah, berikutnya kalau ada nyeri, ada cairan dan lain-lain, lakukan USG payudara dan konsultasi dengan spesialis. Biasanya spesialis, bedah atau spesialis onkologi. Berikutnya pembengkakan kelenjar getah bening ya, deteksi dini terutama di area ketiak dan tulang selangka di sini ya. Nah, itu kalau Anda rutin selain melihat payudara juga melakukan pemeriksaan di ketiak dan selangka, lihat ada benjolan atau enggak, ada pembengkakan atau enggak. Kalau benjol ya kayak kelenjar yang keras terus membesar tanpa sebab, ya bisa aja misalkan itu dari TBC bisa juga. Tapi kalau misalkan Anda ada tanda-tanda ini, hanya sebelah aja, terus payudaranya juga ada masalahnya seperti tadi, itu juga jadi tanda mencurigakan, siapa tahu sudah kanker payudara. Berikutnya durasi pembengkakan yang tidak membaik lebih dari 2 minggu. Kadang-kadang misalkan ada infeksi atau apa, biasanya 2 minggu ya itu biasanya berkurang. Tapi kalau nggak hilang-hilang itu kita curiga juga, ya. Takutnya kanker payudaranya itu bukan hanya berada di payudara tapi sudah menyebar ke kelenjar getah bening di sekitar payudara, seperti di ketiak dan tulang selangka. Jadi semakin cepat kita ketemu, peluang kesembuhan itu meningkat. Bahkan katanya stadium awal itu bisa 98% tingkat kesembuhannya, semakin, lama kita deteksi semakin, keberhasilan itu makin turun. Jadi periksa namanya sadari, lakukan pemeriksaan sendiri pasca menstruasi, kenali tekstur normal payudara Anda. Jadi pada usia-usia tertentu memang saat menstruasi itu ada misalkan, perubahan pada payudara, apalagi kalau misalkan menopause itu kalau ada perubahan pada payudara sebaiknya langsung cek ke dokter untuk mendapat diagnosis yang lebih lanjut. Atau kalau misalkan Anda sudah usia di atas 40 tahun, memang sudah disarankan untuk screening rutin namanya USG payudara, atau kalau di atas 40 tahun itu sebaiknya langsung di mamografi. Apalagi kalau Anda punya riwayat keluarga, ada di keluarga Anda yang mengalami kanker payudara. Jadi kesimpulannya, ada 7 tanda peringatan yang harus diwaspadi setiap wanita, laki-laki juga harus waspada karena kalau Anda sayang pada ibu, pada pasangan, pada anak perempuan Anda juga harus sebaiknya mulai waspada karena nanti kalau keluarga Anda atau orang yang Anda sayangi perempuan ini kena kanker payudara, maka laki-laki juga harus ikut, membantu gitu ya. Dan 30% penurunan risiko kalau kita ketemu di deteksi dini. Jadi kalau makin berat stadiumnya itu makin sulit untuk diatasi. Jadi kalau ketemu di stadium A, peluang kesembuhannya sampai 98%. Jadi kenali tubuh Anda, jadi konsultasi kalau ada yang mencurigakan. Kalau misalkan nih ada kanker payudara yang sudah dideteksi sudah di stadium akhir, kemudian, sudah melakukan segala hal, sudah operasi, sudah kemoterapi, tapi ternyata masih juga atau termasuk yang resisten, kanker payudaranya, ada pilihan untuk terapi metabolik. Jadi Anda yang sudah stadium 4, yang sudah tidak ada harapan, atau sudah berkali-kali operasi, sudah kemoterapi, tapi masih resisten juga,
ada terapi baru namanya terapi metabolik yang bisa jadi pilihan untuk Anda coba. Jadi kalau Anda tertarik atau orang yang Anda sayangi mengalami hal yang tadi disebutkan dan tertarik untuk mencoba terapi metabolik dengan angka keberhasilan yang cukup lumayan dan harapan baru untuk Anda yang sudah tidak punya harapan, silakan hubungi admin, kita konsultasi dulu, siapa tahu Anda bisa untuk melakukan terapi metabolik untuk kanker. Terima kasih sudah menyimak, bagikan pada orang yang Anda sayangi supaya kita semua bisa selamat, tidak dapat penyakit yang tidak kita inginkan. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Uli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Uli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.